Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah pelarian paling cerdik yang pernah dilakukan oleh seorang tahanan. Kenapa kisah ini dikatakan pelarian yang paling cerdik? Karena si tahanan ini bisa melarikan diri dari penjara hanya dengan menggunakan kuah. Bukan kuah bakso, tapi kuah sup miso ya. Jadi mungkin dari nama makanannya kamu udah bisa nebak cerita ini berasal dari mana? Ya, salah. Jadi cerita ini berasal dari negeri Sakura Jepang ya, dengan nama tahanan yaitu Yoshie Shiratori. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 1936, lebih tepatnya bermula di Aomori, Jepang. Dan pembahasan ini akan sangat menarik karena kamu akan dibuat kagum oleh salah satu anti-hero dunia nyata ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru yang akan aku upload setiap minggunya. Oke, kalau kamu udah subscribe channel ini, aku ucapin terima kasih dan sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kita awali kisahnya pada saat Shiratori pertama kali ditahan, yaitu pada tahun 1936 di Aomori, Jepang. Pada saat itu, Shiratori ditahan karena dituduh melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Jadi Shiratori difitnah membunuh seseorang, makanya Shiratori ini dipenjara. Waktu Shiratori ditahan, dia diperlakukan dengan kurang baik oleh para penjaganya di sana. Shiratori sering kali disiksa dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Karena dia ngerasa capek terus-terusan dipukuli oleh para penjaga di sana, akhirnya dia merencanakan sebuah pelarian dengan tujuan dia bisa menyuarakan haknya di pengadilan dan memperoleh kebebasan karena memang pada dasarnya Shiratori tidak bersalah. Tibalah pada waktu saat Shiratori akan melarikan diri. Pada waktu itu, waktu menunjukkan pukul 5.30 waktu setempat. Jadi selama berbulan-bulan sebelumnya, Shiratori telah mempelajari gerak-gerik para penjaga. Dan dia tahu ketika para penjaga ini berpatroli akan ada jeda waktu 15 menit sebelum penjaga lainnya datang. Nah, Shiratori mengeluarkan kawat yang berhasil dia selundupkan dari pemandian. Jadi kawat ini merupakan sebuah kawat yang membelit ember mandi yang memang biasanya digunakan oleh para tahanan di Jepang untuk mandi. Dan Shiratori pun memulai untuk membuka kunci sel dengan menggunakan kawat tersebut. Nah, singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 5.45 pagi dan seperti yang diperkirakan oleh Shiratori, para penjaga akhirnya kembali. Para penjaga ini kemudian melihat ke dalam sel milik Shiratori dan menemukan bahwa Shiratori masih tertidur lelap di atas kasur futonnya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah tadi Shiratori merencanakan untuk kabur dari penjara? Apakah Shiratori menunda pelariannya atau Shiratori malah membatalkan usaha pelariannya dan memilih untuk tetap tinggal di dalam penjara? Keesokan harinya ketika matahari terbit, para penjaga akhirnya menemukan kebenarannya dan alarm penjara pun mulai berbunyi. Ternyata yang dilihat oleh para penjaga pada pukul 5.45 tadi pagi itu bukanlah Shiratori, melainkan hanya setumpuk papan kayu yang dilepas oleh Shiratori dan dibentuk menyerupai seseorang yang sedang tidur. Hal ini tentunya dapat mengelabui para penjaga dan membuat Shiratori memiliki waktu yang cukup untuk melarikan diri sejauh mungkin dari penjara tersebut. Namun kebebasan Shiratori ternyata tidak bertahan lama. Ketika dia berusaha untuk mencuri suplai makanan di sebuah rumah sakit, Shiratori dipergoki dan akhirnya ditangkap lagi. Dan sekarang Shiratori akhirnya kembali masuk ke dalam penjara. Nah, 6 tahun kemudian atau pada tahun 1942, Shiratori dipindahkan dari penjara Aomori ke penjara Akita di kota Akita. Para penjaga di Akita telah mendengar kisah pelarian Shiratori dari penjara Aomori. Dan mereka bertekad bahwa Shiratori tidak akan pernah bisa melarikan diri dari penjara Akita. Di penjara Akita, bahkan Shiratori mendapat perlakuan yang lebih buruk dari yang dia dapatkan di penjara Aomori. Waktu itu adalah musim dingin dan Shiratori ditempatkan pada sebuah sel isolasi khusus yang sangat kecil. Nah, sel itu memiliki atap yang sangat tinggi, kemudian lantainya berbahan dasar beton, dan dindingnya dilapisi lembaran tembaga yang sangat halus sehingga tidak mungkin untuk dipanjat ataupun dicengkram. Para penjaga juga memastikan agar Shiratori selalu terborgol setiap saat sehingga Shiratori tidak akan bisa kabur lagi. Nah, meskipun Shiratori ini merupakan seorang tahanan, tapi ketika dia memperoleh siksaan yang begitu kejam dari para penjaga, ada seseorang yang merasa iba pada Shiratori. Dia adalah Kobayashi, seorang kepala penjaga di penjara Akita. Sesekali Kobayashi menjenguk Shiratori yang berada di dalam selnya untuk memastikan bahwa kondisi Shiratori tidak terlalu buruk. Dan Shiratori pun merasa bahwa dia memiliki seseorang yang dapat dia percaya di dalam penjara. Nah, pada tanggal 15 Juni 1942, pada saat itu adalah malam yang berbadai. Dan saat tengah malam, salah satu penjaga mengintip ke dalam sel milik Shiratori. Dan si penjaga tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Yoshie Shiratori menghilang tanpa jejak. Dia berhasil kabur dan yang tersisa hanyalah borgolnya saja. Jadi menurutmu, bagaimana cara Shiratori bisa kabur dari penjara Akita?
Nah, ada beberapa asumsi yang dibuat oleh para penjaga di sana. Salah satunya adalah mungkin Shiratori dibantu oleh Kobayashi yang merupakan seorang kepala penjaga untuk kabur dari penjara Agita. Atau mungkin Shiratori berhasil menyelundupkan sebuah kawat seperti yang dia lakukan di penjara Aomori, dan mungkin kawat itu dia dapatkan dari salah satu barang yang dibawa oleh Kobayashi pada saat menjenguknya ke dalam sel. Dan jawabannya adalah ternyata Shiratori merupakan seorang pemanjat yang tangguh. Inilah sebabnya ketika Shiratori berhasil melepaskan diri dari borgol, dia memanjat dinding selnya untuk berusaha melonggarkan pengaman yang ada di langit-langit selnya sedikit demi sedikit. Jadi bingkai pengaman itu terbuat dari sebuah kayu dan ternyata kayunya itu sudah mulai membusuk. Dan itulah kesempatan yang dilihat oleh Shiratori untuk kabur. Nah, setelah beberapa bulan mencoba, akhirnya jendela itu terlepas. Dan sekarang dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat saja untuk kabur. Dia memutuskan untuk menunggu sampai datangnya malam berbadai sehingga ketika Shiratori kabur lewat atap, para penjaga tidak akan mendengar langkah kakinya. Dan begitulah caranya Shiratori bisa melarikan diri dari penjara Agita ya. Dan sekarang akhirnya Shiratori sudah terbebas dan tidak akan pernah masuk ke dalam penjara lagi. Atau setidaknya seperti itulah yang akan kamu pikirkan. 3 bulan kemudian atau pada bulan September, Kobayashi yang sedang beristirahat di rumahnya didatangi oleh seseorang. Dan orang itu adalah Yoshi Shiratori. Tentu saja Kobayashi merasa heran pada saat itu. Namun Kobayashi tetap mengizinkan Shiratori untuk masuk dan mempersilahkan Shiratori untuk makan di rumah Kobayashi. Kemudian Shiratori pun akhirnya menceritakan suatu hal. Shiratori menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak masalah berada di dalam penjara. Namun karena mendapat siksaan yang luar biasa oleh para penjaga dan dia merasa sangat menderita, itulah alasan kenapa Shiratori melarikan diri dari penjara. Shiratori yang merasa berhutang budi pada kebaikan Kobayashi pada saat di penjara akhirnya membiarkan Kobayashi terlibat dalam rencana besar Shiratori. Rencana Shiratori adalah menyerahkan dirinya ke Departemen Kehakiman untuk mengungkapkan bagaimana korup dan biadabnya sistem penjara yang ada di Jepang. Shiratori juga ingin berkampanye untuk menuntut perubahan dan mendapatkan kebebasannya melalui gugatan hukum perdata. Karena waktu di penjara, Kobayashi adalah satu-satunya orang yang berbaik hati kepada Shiratori, maka kali ini Shiratori pun yakin bahwa Kobayashi akan membantu Shiratori dan melakukan hal yang baik pula. Namun sayangnya kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa menit kemudian ketika Shiratori berada di dalam toilet, Kobayashi menelpon para petugas kepolisian. Dan sama seperti sebelumnya, Shiratori akhirnya masuk kembali ke dalam penjara. Kali ini Shiratori bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mempercayai seorang petugas hukum lagi. Dan sekarang, Shiratori mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, ketika di pengadilan ini, Shiratori memohon kepada hakim agar dia dipindahkan ke penjara yang ada di Tokyo, yang dimana cuaca yang ada di Tokyo itu jauh lebih hangat daripada cuaca yang ada di penjara Akita. Karena ternyata Shiratori tidak tahan dengan suhu dingin yang ada di penjara itu. Namun permintaan Shiratori itu ditolak dan hakim malah mengirimnya ke penjara Abashiri yang terkenal di Hokkaido. Hokkaido sendiri adalah nama suatu daerah yang ada di bagian utara Jepang. Penjara Abashiri terkenal dengan sebutan neraka dingin karena pada saat musim dingin, suhu di penjara Abashiri bisa mencapai minus derajat Celcius. Dan sejauh ini belum pernah ada seorang pun yang berhasil kabur dari neraka dingin ini. Tahun 1943, suhu di penjara Abashiri mencapai di bawah titik beku. Sup miso yang mereka terima ini sangat sering membeku sebelum sempat untuk mereka makan. Dan dalam suhu yang sangat dingin ini, Shiratori dilempar ke dalam sel dengan menggunakan pakaian musim panas yang sangat tipis. Dan Shiratori langsung merasakan sengatan udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Mungkin karena si Shiratori ini merasa sangat putus asa, dia akhirnya mencoba untuk bangkit dan menerobos para penjaga yang ada di sana. Namun tentu saja para penjaga yang jumlahnya lebih banyak bisa mendorong mundur Shiratori dan akhirnya para penjaga di sana memukuli Shiratori. Setelah dipukuli itu, akhirnya Shiratori bangkit dengan rasa marah dan berkata bahwa dia akan kabur dari penjara Abashiri dan ketika hari itu datang, para penjaga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan Shiratori akhirnya menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu dia mampu memutuskan rantai borgolnya. Sekarang para penjaga di Abashiri pun tahu bahwa Shiratori memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya adalah kemampuan untuk membuka kunci, kemudian kemampuan untuk memanjat yang sangat tangguh, dan sekarang kemampuan layaknya manusia super yang bisa memutuskan rantai borgol. Maka dari itu, para penjaga akhirnya membuat sel anti meloloskan diri yang pastinya khusus dibuat untuk Shiratori. Sel anti Shiratori tersebut dibuat dengan sangat teliti ya, mulai dari rangka baja yang tahan karat,
dan setiap lubang dibuat lebih kecil dari ukuran tubuhnya, sehingga kalau Shiratori mencoba kabur, dia tidak akan bisa karena lubang yang ada di dalam sel tersebut dibuat lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Mereka juga membuat borgol secara khusus dengan berat 20 kg dan borgol tersebut tidak memiliki lubang kunci. Ini artinya Shiratori tidak akan bisa menggunakan kawat untuk meloloskan diri seperti yang dia lakukan sebelumnya di penjara Aomori dan penjara Akita. Satu-satunya cara untuk melepas borgol ini adalah dengan mendatangkan 2 orang spesialis logam yang akan melakukan proses rumit selama 2 jam penuh untuk bisa melepaskan borgol ini. Jadi para spesialis logam ini akan datang setiap beberapa minggu sekali, dan ketika borgol ini dilepas, pada waktu itulah Shiratori mendapat kesempatan untuk mandi. Nah, sekarang udara telah menjadi sangat dingin, padahal saat itu belum mencapai puncak musim dingin di penjara Abashiri. Para penjaga pun yakin bahwa semua kekuatan yang dimiliki oleh Shiratori akan hilang dan lenyap ditelan oleh suhu yang sangat dingin itu. Meskipun sudah memiliki keyakinan seperti itu, para penjaga tetap memastikan bahwa porsi makanan yang diterima oleh Shiratori dikurangi menjadi setengahnya saja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tenaga Shiratori apabila dia berusaha untuk kabur. Setelah berminggu-minggu menerima siksaan yang sangat berat seperti itu, entah bagaimana Shiratori berhasil bertahan hidup. Nah, pada suatu malam di bulan Agustus, ketika seorang penjaga sedang mengerjakan beberapa dokumen di ruangannya, penjaga tersebut mendengar suara seretan kaki yang berasal dari atap. Karena si penjaga ini tidak yakin suara apa yang barusan dia dengarkan, dia akhirnya memutuskan untuk mengecek setiap tahanan yang ada di penjara Abashiri. Nah, saat melihat ke dalam sel milik Shiratori, dia tertegun. Kasur dan pakaian penjara milik Shiratori terlipat dengan rapi. Borgol seberat 20 kg yang dibuat secara khusus dan memerlukan 2 orang spesialis logam untuk membukanya dengan proses rumit selama 2 jam juga ditempatkan dengan rapi di samping pakaian milik Shiratori. Dan Yoshi Shiratori tidak terlihat. Dia akhirnya memenuhi janjinya kepada para penjaga yang berjaga di penjara Abashiri. Dan segera setelah itu, alarm pun mulai berbunyi. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana caranya Shiratori bisa kabur dari penjara Abashiri? Bukankah selnya dibuat lebih kecil dari ukuran tubuhnya? Nah, jadi Shiratori ternyata sudah mempersiapkan semuanya 6 bulan yang lalu ya. Ketika para penjaga memberikan Shiratori sup miso, Shiratori memperhatikan kandungan garam yang ada di dalam sup tersebut. Nah, kandungan garamnya ternyata dapat membuat sel yang ditempati oleh Shiratori menjadi berkarat. Begitupun juga dengan borgol yang dia pakai. Jadi setiap harinya Shiratori mengoleskan sedikit demi sedikit sup miso ke dalam jendela inspeksi dan ke borgolnya juga. Dan setelah sebulan, akhirnya yang dia lakukan itu membuahkan hasil. Skrup pertama pada jendela inspeksi akhirnya terlepas. Beberapa bulan berikutnya dia menggunakan skrup tersebut sebagai semacam obeng untuk melepaskan skrup dan baut lainnya yang masih ada di jendela inspeksi. Dan pada akhirnya semua baut di jendela inspeksi tersebut berhasil dia lepas. Tapi walaupun Shiratori berhasil melepas semua baut yang ada pada jendela inspeksi, bagaimana cara dia bisa lolos? Bukankah ukuran jendela inspeksi jauh lebih kecil daripada ukuran tubuh Shiratori? Nah, jadi sebenarnya Shiratori memiliki kemampuan yang keempat, yaitu dia mampu menggeser sendi-sendi yang ada pada tubuhnya. Dan dengan cara inilah Shiratori berhasil keluar melalui lubang jendela inspeksi. Cukup mengesankan memang dan sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Sekarang setelah Shiratori kabur dari penjara Abashiri, ada kabar buruk lainnya, yaitu satu-satunya jalan Shiratori untuk kabur adalah menuju ke pegunungan yang dingin dan bersalju. Dan para penjaga juga mengatakan bahwa Shiratori pasti akan terbunuh di sana. Jika bukan karena udara dingin yang membunuh Shiratori di sana, maka beruang gunung pasti akan melakukannya. Nah, di sisi lain, istri Shiratori sangat berharap bahwa suaminya ini akan selamat dari gunung itu. Tapi tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya ternyata juga ada di bawah pengawasan kepolisian. Dan ketika istri Shiratori sudah putus asa, akhirnya dia berdoa dan berharap bahwa Jepang akan kalah perang. Sehingga Amerika akan menguasai negara Jepang dan kepolisian di Jepang akan melupakan proses pencarian suaminya. Dan setahun kemudian, yaitu pada tahun 1945, istri Shiratori mendapatkan apa yang dia inginkan. Jepang kalah perang dan akhirnya Amerika menguasai Jepang. Sekarang pertanyaannya adalah, di manakah Shiratori? Dan apakah dia masih hidup? Jawabannya adalah ya, Yoshi Shiratori masih hidup. Di pegunungan itu ternyata Shiratori menemukan sebuah tambang yang sudah ditinggalkan dan dia menjadikan bekas tambang itu sebagai rumahnya. Untuk makan, Shiratori hanya memakan kacang-kacangan, buah beri, kelinci, serta rakun liar ya. Bahkan dia juga belajar cara menangkap kepiting dari sungai
dengan mengamati kebiasaan yang dilakukan oleh seekor beruang yang ada di sana. Nah, setelah 2 tahun mengasingkan diri, akhirnya Shiratori mulai penasaran dengan bagaimana kondisi dunia luar pada saat ini. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kota terdekat. Sampai di sana, dia heran karena propaganda-propaganda perang yang dulunya sangat banyak itu sekarang sudah menghilang. Di jalanan juga banyak tanda-tanda yang bertuliskan dengan bahasa Inggris. Dan dia juga melihat gadis Jepang bersama dengan tentara Amerika. Shiratori yang tidak tahu bahwa Jepang sudah kalah perang akhirnya kebingungan. Lalu Shiratori mengambil sebuah koran yang sudah terbuang dan mulai membacanya. Setelah membaca koran itu, akhirnya Shiratori mengetahui kekalahan Jepang yang disebabkan oleh dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada Agustus 1945. Shiratori merasa bahwa sudah tidak ada gunanya lagi untuk dia bersembunyi. Dan dia ingin cepat-cepat bertemu dengan keluarganya. Dan dia akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan Abashiri selama 50 hari. Akhirnya Shiratori tiba di kota Sapporo dan mulai kelaparan. Di sana Shiratori melihat ladang tomat dan karena rasa laparnya tersebut, dia akhirnya memetik tomat-tomat yang ada di sana. Namun aksinya tersebut dilihat oleh seorang petani dan petani tersebut mengira bahwa Shiratori merupakan seorang pencuri yang sering berkeliaran di daerah Sapporo. Akhirnya mereka berkelahi dan sayangnya perut petani tersebut tertusuk oleh pisau dan akhirnya petani tersebut meninggal. Akhirnya para polisi datang untuk menangkap Shiratori dan sekarang Shiratori dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan distrik Sapporo. Sembari menunggu tanggal eksekusi, Shiratori ditempatkan di penjara Sapporo. Untuk memastikan bahwa Shiratori tidak akan melarikan diri dari penjara, Shiratori ditempatkan di bawah pengawasan 6 orang penjaga selama 24 jam dan penjaga ini membawa senjata. Bahkan sekarang, lubang sel milik Shiratori dibuat lebih kecil dari ukuran kepalanya. Jadi walaupun Shiratori bisa menggeser sendi-sendi tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa menggeser tengkoraknya. Sehingga para penjaga akan aman dan Shiratori tidak akan pernah bisa kabur. Bahkan sekarang para penjaga tersebut juga merasa sangat percaya diri dan berani untuk tidak memborgol Shiratori yang ditahan di dalam sel. Nah sekarang Shiratori sudah semakin tua dan dia udah nggak punya kekuatan lagi untuk mencari cara agar bisa kabur dari penjara Sapporo. Shiratori terlihat pasrah dan hanya menatap langit-langit selnya, kemudian setelah itu dia kembali tidur ke kasurnya. Dia mengulangi itu setiap harinya. Para penjaga yang melihat kelakuan Shiratori ini akhirnya merasa bangga karena berhasil untuk mengurung Shiratori sebelum akhirnya nanti dieksekusi. Sebulan berlalu dan musim dingin akhirnya datang. Shiratori hanya tidur di kasurnya dan menolak untuk bangun, sekalipun itu diperintah oleh para penjaga. Suatu pagi, para penjaga sudah muak karena Shiratori tidak pernah menuruti perintah mereka untuk bangun dari kasurnya. Para penjaga ini akhirnya masuk ke dalam sel milik Shiratori dan berusaha untuk mendisiplinkannya. Mereka membuka selimut dan Shiratori menghilang. Hal ini tentu saja membuat para penjaga menjadi panik. Oke, jadi menurut kalian gimana caranya Shiratori kabur dari penjara Sapporo ini? Oke, jadi kita kembali dulu waktu Shiratori dijaga oleh 6 orang bersenjata lengkap di bawah pengawasan selama 24 jam ya. Waktu itu ketika Shiratori selalu menatap langit-langit selnya, ternyata dia sengaja melakukan itu untuk membuat para penjaga terfokus untuk mengawasi bagian langit-langit sel milik Shiratori. Hal ini tentu saja berhasil karena ketika para penjaga terlalu fokus mengawasi bagian atas sel milik Shiratori, mereka akan melupakan keamanan di bagian bawah. Dan ini menjadi cara yang paling mudah bagi Shiratori untuk kabur karena yang perlu dia lakukan hanyalah melepas kayu yang ada di lantai dan menggali lubang dengan menggunakan mangkok bekas supnya. Hal ini memang memakan waktu lebih dari sebulan. Dan Shiratori berhasil menyembunyikan aktivitasnya karena beberapa faktor. Yang pertama adalah para penjaga tidak akan mencurigai cara ini. Itu karena sebelumnya Shiratori pernah kabur melalui langit-langit sel juga, sehingga sekarang para penjaga akan lebih fokus mengawasi bagian atas sel ketimbang bagian bawahnya. Dan yang kedua, papan lantai dikembalikan ke tempat asalnya ketika Shiratori telah selesai menggali. Nah, galian yang dibuat oleh Shiratori ini dibuat di bawah kasurnya, sehingga tidak akan diketahui oleh para penjaga. Dan dia juga sering tidak menuruti perintah para penjaga untuk bangun dan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang tidak akan dicurigai oleh para penjaga. Ketika Shiratori menggali lubang, dia kembali menggunakan trik lamanya untuk mengelabui petugas, yaitu dia membentuk papan lantai tersebut menyerupai seseorang yang tidur sehingga para petugas pun akhirnya tertipu. Jadi sekarang totalnya Shiratori telah berhasil meloloskan diri dari 4 penjara. Tahun 1948, Shiratori sekarang sudah tua dan merasa sangat lelah untuk kabur lebih jauh lagi. Suatu hari di lingkungan Kotoni, masih di sekitaran Sapporo, ketika dia berhenti untuk beristirahat, seorang polisi datang dan duduk di sampingnya untuk merokok.
Polisi itu tidak tahu siapa Shiratori namun tetap mengajaknya untuk berbicara. Shiratori tentu saja waspada akan kehadiran polisi ini. Namun dia berusaha untuk tetap tenang sambil mencari cara agar bisa segera pergi tanpa dicurigai. Namun polisi ini melakukan hal yang tidak terduga. Polisi itu menawarkan sebatang rokok kepada Shiratori. Jadi pada tahun itu rokok merupakan salah satu barang yang sangat mewah dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kebaikan polisi itu akhirnya membuat Shiratori menangis karena selama ini seluruh hidupnya diperlakukan dengan kejam. Bahkan Kobayashi, sang kepala penjaga yang sangat Shiratori hormati, juga ikut mengkhianati si Shiratori. Akhirnya sumpah yang Shiratori katakan bahwa dia tidak akan pernah mempercayai seorang petugas hukum lagi akhirnya terpatahkan hanya dengan kebaikan orang asing yang menawarkan sebatang rokok secara cuma-cuma kepada Shiratori. Saat mereka merokok, akhirnya Shiratori membalas kebaikan polisi tersebut. Dia memberitahu polisi tersebut bahwa nama lengkapnya adalah Yoshi Shiratori dan dia kabur dari penjara Sapporo setahun yang lalu. Shiratori juga mengatakan bahwa dia telah kabur dari 4 penjara yang berbeda. Namun anehnya bagi Shiratori, mengungkapkan hal tersebut sangat melegakan hatinya. Dan dia bahkan siap menerima konsekuensinya, yaitu kembali ditangkap dan masuk ke penjara. Dan tentu saja Shiratori benar-benar ditangkap dan kembali masuk ke dalam penjara. Ketika memasuki pengadilan, Shiratori menceritakan semuanya dan pengadilan distrik Sapporo merasa berempati kepada Shiratori. Oleh karena itu, gugatan Shiratori akhirnya diakui. Salah satunya adalah pengadilan mengakui kematian seorang petani sebagai kasus pembelaan diri yang sah. Pengadilan juga mempertimbangkan usaha Shiratori untuk kabur dari penjara tanpa melukai atau membunuh satupun para penjaga yang ada di sana. Di akhir musyawarah, Pengadilan Tinggi Sapporo juga menghentikan dan mencabut tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Shiratori, mencabut hukuman mati serta menggantinya dengan hukuman penjara selama 20 tahun saja. Kemudian mereka juga menyetujui permintaan Shiratori untuk dipindahkan ke penjara Tokyo yang cuacanya jauh lebih hangat. Dan akhirnya Shiratori mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Di Tokyo, Shiratori dikirim ke penjara Fuchu. Dan di sana, untuk pertama kalinya Shiratori benar-benar diperlakukan dengan baik oleh para penjaga. Shiratori benar-benar dirawat tanpa siksaan, tanpa penganiayaan. Di sana tentu saja masih diterapkan keamanan untuk mencegah para tahanan kabur. Namun sekarang Shiratori sudah tidak berkeinginan untuk kabur lagi. Atau bisa dibilang Shiratori telah menerima hukumannya dengan senang hati. 14 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1961, Shiratori dibebaskan bersyarat. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar bebas tanpa mengkhawatirkan apapun. Dia memutuskan untuk kembali ke Aomori untuk bertemu dengan keluarganya. Namun sayangnya yang dia temui di sana hanyalah putrinya. Karena usaha pelarian yang luar biasa tersebut, Shiratori akhirnya menjadi seorang legenda antihero yang ternama di Jepang. Tapi untuk negara Jepang, sistem penjara yang sangat kejam itu merupakan sebuah aib yang terbongkar. Oke guys, jadi itulah tadi sebuah kisah pelarian tahanan paling cerdik yang sekarang menjadi legenda antihero di Jepang. Dan ternyata upaya yang dia lakukan untuk kabur dari penjara hanyalah untuk menghindari siksaan, mendapatkan kebebasan dan memperjuangkan haknya, karena memang pada dasarnya Shiratori ini tidak bersalah. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah menarik? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kamu suka. Share juga video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.